Assalamualaikum Sobat Eksis, kembali lagi di channel Kasih Eksis Unesa. Kali ini aku mau bahas tentang wakaf tunai. Kalau kalian mau tahu, cek terus videonya. Yang pertama, kita akan membahas pengertian wakaf tunai atau cash wakaf. Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Selanjutnya ada LKSPWU dan Natsir. LKSPWU merupakan lembaga keuangan syariah yang telah ditunjuk oleh Kementerian Agama untuk menerima wakaf uang dan bekerja sama dengan Natsir untuk mengelola dana yang dihimpun dari wakaf uang untuk program sosial maupun keagamaan. Selain itu, keberadaan lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang sangat penting. Selain untuk menghimpun dana, juga dibutuhkan untuk ikrar wakaf dan sertifikat wakaf uang yang diberikan kepada wakif. Salah satu lembaga keuangan syariah yang merupakan LKSPWU ialah Bank Syariah Indonesia atau lebih dikenal dengan BSI. Selanjutnya ada Natsir. Natsir atau Nashir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Berikutnya ada cara mudah untuk wakaf tunai. Yang pertama, orang yang berwakaf atau wakif datang langsung ke lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang atau disebut dengan LKSPWU. Yang kedua, mengisi angket ikrar wakaf atau disebut AIW dan melampirkan fotokopi kartu identitas diri yang berlaku. Ketiga, menyetor nominal wakaf dan secara otomatis dana masuk ke rekening BWI. Dengan nominal 1 juta rupiah, seseorang sudah bisa menjadi seorang wakif. Keempat, wakif mengucapkan singgah wakaf dan menandatangani AIW bersama dengan lebih dari 2 orang saksi dan 1 pejabat bank sebagai pejabat pembuat AIW atau disebut dengan PPAIW. Kelima, LKSPWU mencetak sertifikat wakaf uang atau dikenal dengan SWU. Keenam atau yang terakhir, LKSPWU memberikan AIW dan SWU ke wakif. Berikutnya ada dasar hukum wakaf uang. Dasar hukum wakaf uang telah banyak dijelaskan dalam Al-Quran. Salah satunya ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang wakaf ialah surat Ali Imran ayat 92, yang artinya, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surat Ali Imran ayat 92. Selain ayat Al-Quran, surat Ali Imran ayat 92, terdapat salah satu hadis Nabi Muhammad SAW terkait hukum kebolehan berwakaf uang, yang diriwayatkan oleh Ahmad, yang berbunyi, apabila anak Adam meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Ahmad. Dari ayat Al-Quran dan hadis tersebut, adanya perintah untuk mengeluarkan sedekah atau nafkah di jalan Allah melalui wakaf uang. Hal tersebut dikarenakan nafkah yang didapatkan akan lebih mudah untuk menjadi sedekah jariyah apabila diwakafkan dalam objek uang yang dikelola oleh Natsir untuk program sosial, pendidikan, dan ekonomi. Dukungan wakaf uang juga diberikan oleh pemerintah Indonesia dengan menerbitkan undang-undang yang mengatur tentang wakaf uang. Dasar hukum wakaf uang di Indonesia yang diatur dalam undang-undang adalah 1. Fatwa MUI tahun 2002 tentang wakaf uang. 2. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 tahun 2009 tentang administrasi wakaf uang. 5. Peraturan BWI Nomor 1 tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf bergerak berupa uang.
Selanjutnya ada kekuatan dan kelemahan. Kekuatannya adalah kemampuan wakaf tunai dalam memperluas basis sumber dana wakaf diikuti dengan kemudahan dan zero cost of fund. Sedangkan kelemahannya adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat diikuti dengan kekurangan SDM Natsir yang profesional. Berikutnya, solusi apa saja yang bisa dilakukan supaya wakaf tunai bisa terrealisasikan. Dengan menggunakan analisis SWOT sebagai berikut. 1. Transparansi dan akuntabilitas lembaga wakaf. 2. Peningkatan kualitas natsir pengelola wakaf tunai. 3. Strategi pemasaran yang inovatif dari lembaga wakaf. 4. Dukungan regulasi wakaf. Sedangkan untuk strategi prioritas selanjutnya adalah 1. Pengembangan institusi pendidikan wakaf. 2. Teknologi dan komputerisasi manajemen wakaf. 3. Update dan validasi terkait data wakaf dan wakaf tunai. Sekian dari video tentang wakaf tunai. Mohon maaf bila ada salah kata. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.